Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang studi kasus sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Azza Seriki Andre, NPM belakang 044. Saya Irfan Hamyah dengan NPM 003. Saya Anissa Brinolida dengan NPM 012. Saya Faila Suhamiratina dengan NPM 025. Saya Ganis Evelina Dewi dengan NPM belakang 0006. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari studi kasus kita. Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas dan ribuan pulau. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir, terutama nelayan, memiliki peran penting dalam perekonomian. Namun, meskipun memiliki potensi kelautan yang besar, kesejahteraan masyarakat pesisir masih rendah karena berbagai masalah sosial ekonomi dan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya laut. Tujuan dari studi kasus kami adalah yang pertama, menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, yang kedua, mengidentifikasi gerakan sosial nelayan, dan yang terakhir, menganalisis strategi bertahan hidup nelayan. Dalam studi kasus kali ini, menurut penelitian Dewi Ratno Haspari dan kawan-kawan tahun 2020, menunjukkan bahwa nelayan di Sumatera Barat menghadapi tekanan ekonomi akibat kebijakan pemerintah, seperti Permen KP nomor 71 tahun 2016 yang membatasi alat tangkap tertentu demi menjaga ekosistem laut. Kebijakan tersebut dianggap memberatkan nelayan karena mengurangi aktivitas melaut dan pendapatan, sehingga memunculkan gerakan sebagai bentuk prioritas terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Situasi ini menggambarkan hubungan erat antar faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lebih dalam untuk memahami strategi dan ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi tekanan kebijakan serta perubahan lingkungan, sekaligus memberikan masukan bagi kebijakan yang lebih berpihak dan kesejahteraan nelayan. Selanjutnya ada kehidupan sosial nelayan, yaitu kehidupan sosial nelayan dalam kehidupan sehari-hari menumbuhkan solidaritas tinggi seperti gotong royong dan sistem kekerabatannya. Adanya ketimpangan dari patron klien, pemilik modal dengan nelayan kecil, dan yang terakhir ada peranan penting perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Lalu ada aspek ekonomi, yaitu pendapatan tidak stabil, pengaruhnya terhadap musim dan cuaca yang tidak menentu. Kemudian sikap ketergantungan pada tengkulak dengan memposisikan tawar lemah dan teknologi dari peralatan tangkap terbatas serta kurangnya akses dalam pendidikan dan pekerjaan alternatif. Selanjutnya ada budaya lokal. Dalam masyarakat pesisir, budaya lokal masih melekat erat dalam masyarakat seperti norma dan adat yang mengatur wilayah dan cara tangkap, lalu ekonomi embedded dalam nilai sosial, dan terakhir ada kearifan lokal mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir. Selanjutnya ada gerakan sosial nelayan. Adapun berbagai gerakan sosial nelayan diantaranya yaitu demokrasi, advokasi kebijakan, koperasi nelayan, bertujuan untuk memperjuangkan hak dan keberlanjutan penghidupan. Contohnya adalah organisasi seperti KUB, SNI, KNTI, dan yang terakhir ada HNSI. Adapun strategi bertahan hidup, terdapat beberapa strategi untuk masyarakat wilayah pesisir bertahan hidup dengan cara diversifikasi pekerjaan seperti berdagang, buruh, ataupun usaha kecil. Kemudian pemanfaatan peran semua anggota keluarga dan kekuatan modal sosial seperti saling tolong-menolong dan membantu jaringan komunitas. Untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan, masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam sektor perikanan Indonesia, namun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya pendapatan, ketergantungan pada tengkulak, keterbatasan pendidikan, serta kebijakan yang kurang berpihak pada nelayan kecil. Nilai sosial seperti gotong royong dan peran keluarga, khususnya perempuan, menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan hidup mereka.
Selain itu, gerakan sosial dan strategi adaptasi seperti diversifikasi pekerjaan menunjukkan kemampuan masyarakat pesisir dalam bertahan menghadapi perubahan ekonomi dan lingkungan. Upaya peningkatan kesejahteraan nelayan perlu dilakukan secara terpadu dengan dukungan kebijakan yang lebih adil dan memberdayakan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.